Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tengah bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Oke, tema besar kamu adalah first house, rumah pertama, kata kuncinya arrival gitu. Dengan ini sebagai tema general kamu, kayak aku melihat ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang datang sekitaran kamu nonton atau nggak lama dari kamu nonton ini, kayak ada yang baru gitu. Karena apa? First house itu kata kuncinya arrival gitu, kedatangan. Lalu yang berikutnya juga kalau di roda natal chart kita, first house itu adalah perjalanan kita gitu, dimulai dari first house gitu, nanti sampai ke rumah ke-12 dimulai lagi dari awal gitu. Ada tema-tema di setiap rumahnya ya. Nah, di rumah pertama itu berhubungan dengan sense of self. Lalu gini, itu yang pertama, tentang sense of self kamu ya. Lalu apa yang datang, apa yang baru? Sangat mungkin ini keterhubungannya dengan eh, situasi sosial kamu ya. Karena gini, di sini ada community card, lalu ada yang datang, lalu ada yang menawarkan sesuatu, menawarkan komunikasi ataupun permintaan maaf, tapi nanti kita bahas lebih detailnya ya. Cuman gini, ada sebuah pesan tentang energi oracle kamu yang pertama ini tentang rest and rejuvenation gitu. Kayak kamu butuh, pertama kamu butuh antara butuh waktu sendiri, kamu butuh healing, butuh liburan, butuh apa ya, kayak menjauh dulu gitu, butuh break, butuh istirahat. Karena ada pesan apa, rest and rejuvenation, di bawahnya tarotnya itu diikutin dengan Nine of Swords. Nine of Swords itu energi kegelisahan, mimpi buruk, lalu juga kayak ada sesuatu yang ganjel di hati kamu gitu. Kayak gini, ketika ada sesuatu yang belum selesai gitu di dunia realita kita, seringkali itu akan kebawa mimpi gitu ya. Makanya untuk mengembalikan stabilitas, keseimbangan kamu, kayak kamu kembali ke senternya kamu nih, ada yang butuh itu ya. Mungkin kamu kebanyakan kerja atau kamu apa ya, bukan terhubung banyak orang tuh jadi masalah ya. Cuman kamu kayak mungkin tipe-tipe yang energi sensitif gitu. Jadi ketika kamu ketemu banyak orang itu bisa bikin kamu capek, walaupun orang itu nggak punya intensi apa-apa ya, atau punya energi yang negatif gitu. Tapi ada jenisan orang-orang yang memang sensitif terhadap stimulasi, terhadap orang banyak atau terhadap stimulasi-stimulasi tertentu gitu. Jadi itu kayak kamu butuh nge-recharge diri kamu apapun konteksnya, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari situasi sosial gitu, atau bahkan mungkin sesuatu yang ganjel di pikiran kamu gitu. Kayak kamu butuh break sejenak supaya apa? Ketika pikiran kamu lebih jernih, kamu lebih tenang, kamu bisa melihat sebuah situasi juga dengan lebih jernih gitu ya. Dan kalau misalnya gini, kalau misalnya ada isu kesehatan mental tertentu, please cari bantuan gitu ya. Kalau misalnya terkendala budget, ya bisa kok ada misalnya psikolog, psikiater gitu yang semacam dari LSM gitu yang menyediakan jasa konsultasi gratis ya. Atau kamu bisa cari tahu gitu tentang, banyak informasinya di internet. Setidaknya itu langkah pertama gitu ya, untuk kamu lebih aware atau bisa dealing dengan kalau misalnya ada isu kesehatan mental tertentu yang jadi problemnya gitu. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang-orang yang terhubung sama kamu dan signifikan buat kamu ya. Lalu gini, aku melihat ada kartu walking away. Walking away itu sebenarnya pergi meninggalkan situasi tertentu gitu. Tapi ini bukan kayak pergi meninggalkan situasi tertentu, karena di bawahnya itu Page of Cups ya. Page of Cups itu adalah energi romantis gitu, kayak ada orang yang mungkin mengkomunikasikan perasaannya kepada kamu, atau bisa jadi juga menawarkan permintaan maaf, atau dia punya suatu pesan tertentu buat kamu. Tapi bukannya kamu pergi meninggalkan orang ini, lebih kepada kamu nggak mau kayak membalikkan badan antara kamu nggak mau atau nggak siap gitu dengan komunikasi yang akan diberikan oleh orang ini ya. Entah mungkin kamu belum siapnya dalam artian belum siap dalam membuka hati lagi, atau belum siap misalnya ini orang lama, kamu belum siap berkomunikasi kembali sama orang ini. Hal-hal semacam itu, jadi kamu kayak lari gitu ya, bukan kamu keluar dari sebuah situasi. Dan ini sebuah reminder aja gitu, jadi kamu lebih aware ketika beneran loh ternyata ada orang ini nih. Dan dan kamu jadi lebih apa ya, lebih tahu nih harus bersikap apa gitu, atau setidaknya kamu udah mempersiapkan diri kamu dengan situasi yang mungkin nanti kamu kaget gitu ya. Kan ada, karena aku mendapatkan skenario seperti itu, ketika ada yang mungkin berkomunikasi, mungkin berminta maaf, terus kamu belum siap atau belum mau itu ya, apapun lah konteksnya. Jadi kamu lebih aware ke depannya. Dan kenapa tadi di awal aku bilang ada sebuah situasi tentang konteks sosial kamu, karena di sini energi oracle kamu ada community gitu ya. Ini adalah orang-orang banyak, support system kamu harusnya ya, orang-orang terdekat yang berada di sekitar kamu. Dan diikutin sama hangman, lalu di bawahnya itu dog. Hangman itu kayak perubahan perspektif gitu, fleksibilitas, pengorbanan, adaptif.
Mungkin kamu di titik ini belajar dan akhirnya apa ya, kayak mendapat momen pemahaman baru gitu tentang situasi sosial kamu, misalnya pertemanan, keluarga, hubungan romantis, apapun itulah ya. Kamu kayak punya pemahaman baru, entah itu hidayah, entah itu momen pencerahan, entah kamu itu banyak berefleksi, banyak belajar, banyak membaca, banyak menonton informasi-informasi yang relevan gitu, kayak kamu punya perspektif baru gitu. Dan gini, kamu tahu kapan kamu harus loyal, kapan kamu harus fleksibel, kapan kamu harus berkompromi dalam sebuah hubungan, kapan kamu harus ngalah gitu. Tapi di satu titik kamu tahu boundary gitu ya. Ketika kamu berusaha dalam sebuah hubungan, ketika kamu memberi dalam sebuah hubungan gitu, kamu tahu juga boundary maksudnya apa. Hubungan itu idealnya semua hubungan, teman, kerjaan, pasangan, ideal itu semua hubungan tuh dua arah gitu ya. Kedua belah pihak sama-sama bersinergi, sama-sama berusaha gitu. Yang aku maksud boundary adalah kamu tahu ketika kamu berusaha, orang yang satunya juga setidaknya ada effort juga gitu untuk gimana hubungan ini bersinergi ke depannya bersama-sama gitu. Kamu tahu juga siapa yang beneran loyal sama kamu gitu, dan kamu loyal pantas kayak 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 kamu tahu siapa yang pantas dapat loyalitas kamu. Seperti itu ya, momen pencerahan, suatu momen perubahan dalam perspektif kamu tentang situasi sosial kamu. Dan mungkin dengan momen pencerahan ini ada yang datang dan pergi, atau ada yang mental dengan sendirinya gitu, atau kamu yang memilih untuk memutus hubungan-hubungan tertentu gitu, karena tadi ada momen pencerahannya yang kamu mulai paham gitu siapa yang pantas dapat loyalitas kamu, siapa yang enggak gitu ya. Dan ketika kamu ada momen seperti itu, kan aku selalu bilang ketika ada yang berubah di dalam diri kita, energi kita berubah, kita memberi ruang untuk sesuatu yang baru ya. Semesta datangkan di hidup kita. Makanya di kata kuncinya di depan tadi itu ada arrival. Jadi kamu kayak semacam membuka pintu, kayak memberi ruang untuk semesta datangin hal-hal baru. Bisa berupa ya orang-orang baru, bisa berupa hal-hal lain, karena kamu yang jelas punya space lebih gitu untuk sesuatu yang baru. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.